Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Kalau tadi sebelumnya kita sudah berbicara mengenai Kota Banjarmasin, sekarang kita akan beralih sebentar ke Kota Banjarbaru, di mana kali ini Ketua DPRD Kota Banjarbaru minta pengawasan untuk semua pihak hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi dan dalam status level 4 PPKM di Banjarbaru. Sementara itu pemirsa, guna membantu menciptakan percepatan kekebalan kelompok, pemerintah Kota Banjarbaru kembali menggelar vaksinasi massal dosis kedua. Vaksinasi berlangsung di Gedung Bina Satria Banjarbaru diikuti oleh 1.250 orang. Diakui sudah setahun lebih pandemi melanda dan kegiatan sosialisasi dari pemerintah daerah terus dilakukan untuk penerapan protokol kesehatan. Namun ternyata di lapangan masih didapati adanya pelanggaran. Dalam kurun waktu setahun ini, ternyata belum menjadikan masyarakat sadar. Ini dapat dilihat dari pusat-pusat perbelanjaan, pusat keramaian maupun di berbagai pelosok masih banyak ditemukan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 agar benar-benar bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansa Akbar minta pengawasan semua pihak hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi dan dalam status level 4 PPKM di Banjarbaru. Memang COVID ini kan sekarang banyak di klaster keluarga ya. Nah, klaster keluarga inilah yang saya harapkan bisa ada dipantau terus. Diawasin sama RT atau kelurahan atau pemerintah daerah agar betul-betul disiplin terhadap prokes. Karena isoman ini kan riskan ya kan, kita lihat ini kan ratusan orang isoman mandiri, dan ini perlu tentu diawasi, dipantau agar mereka tetap mendapatkan disiplin protokol kesehatan. Fadli yang juga memantau penerapan PPKM level 4 di wilayah Banjarbaru menilai penerapan protokol kesehatan sudah cukup baik, namun masih ada yang mengabaikannya. Mobilitas harus dikurangi untuk menekan risiko penularan dan Ketua DPRD Banjarbaru ini berharap penegakan prokes ini dapat ditiru warga lainnya. Rismana, Banjar TV. Ribuan warga Kota Banjarbaru tampak antusias mengikuti vaksinasi massal di Gedung Bina Satria Banjarbaru. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, kegiatan vaksinasi massal dosis kedua ini diikuti 1.250 orang sebagai tindak lanjut dari kegiatan vaksinasi sebelumnya. Hari ini kita melakukan vaksinasi dosis kedua ya, massal sifatnya, ini lebih dari 1.000 ya, kita alokasikan sekitar 1.000 sampai 1.250-an lah. Nah, untuk itu ini menindaklanjuti dosis pertama kemarin yang sudah dilaksanakan di sini juga. Jadi alhamdulillah kita hari ini mencoba melakukan vaksinasi massal dengan kondisi yang mungkin cukup kita kondisikan ya, dengan menjalankan protokol sebaik-baiknya ya, sehingga menghindari kerumunan yang banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Lebih jauh, Rizana Mirja menjelaskan sejauh ini Kota Banjarbaru sudah mendistribusikan vaksin lebih dari 1.680 dosis vaksin bermerek Sinovac. Adapun warga Banjarbaru yang sudah tervaksinasi untuk dosis pertama sebanyak 52.868 orang. Sedangkan dosis kedua sebanyak 38.276 orang. Sementara untuk dosis ketiga khusus tenaga kesehatan menggunakan produk Moderna sebanyak 98 orang. Hingga total yang sudah divaksin ada 91.242 orang. Jadi kalau kita total seluruh vaksin yang sudah kita suntikan sebanyak 91.242 orang. Baik dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga ya yang kita laksanakan. Bagi warga yang masih belum mendapatkan vaksin agar segera mendaftarkan diri di puskesmas terdekat sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Muhail, Banjar TV.
Ya pemirsa, kita beralih ke dunia pendidikan. Kali ini Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meninjau langsung proses kesiapan rencana pembelajaran tatap muka atau PTM di SMKN 1 Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu pemirsa, Kepala SMKN 1 Ahmad Hanafiah mengaku untuk persiapan PTM sudah 80%, termasuk dukungan dari wali siswa. Karena sebelumnya pihak sekolah juga telah melakukan komunikasi terkait rencana PTM tersebut. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 4 membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial melakukan kunjungan kerja persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM di SMKN 1 Kabupaten Tanah Bumbu. Kunjungan rombongan yang dipimpin Asbullah tersebut diterima Kepala Sekolah SMKN 1 Ahmad Hanafiah bersama Dewan Guru. Pada kesempatan tersebut, Asbullah menyampaikan dilaksanakannya kunjungan ini dalam rangka memantau kesiapan PTM di SMK Negeri 1 Satui. Menurutnya, jika ingin melaksanakan PTM harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Pasalnya dari pantauan yang dilakukan ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Bisa melakukan kegiatan di SMK Negeri 1 Satui dalam rangka memantau persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, alhamdulillah ada informasi dari kepala sekolah tadi. Pada prinsipnya SMK Negeri 1 sudah siap. Tapi memang ada beberapa catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh beliau yang kedepannya ini perlu dilengkapi lagi. Ya, karena ini kebetulan sempat tertunda untuk PTM-nya, akhirnya persiapan untuk menuju 100% persyaratan yang harus disiapkan dalam rangka pembelajaran PTM tadi kan lalu tertahan. Sementara itu, Kepala SMKN 1 Ahmad Hanafiah mengaku untuk persiapan PTM sudah 80%, termasuk dukungan dari wali siswa, karena sebelumnya pihak sekolah juga telah melakukan komunikasi terkait rencana PTM tersebut. Sekitar lebih dari 80% lah kami sudah siap. Termasuk kami juga sudah berkomunikasi dengan orang tua siswa tentang izin anak-anaknya belajar dengan cara membuat surat pernyataan dari orang tua. Tak hanya itu, sekolah juga akan melengkapi sarana dan prasarana protokol kesehatan yang masih kurang, salah satunya yakni pengadaan termogan yang minimal memiliki 7 buah karena jumlah siswanya cukup banyak mencapai 700 siswa. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini permasalahan akses jalan warga dan pihak perumahan di kawasan Rahayu, Banjarmasin belum menemukan titik temu. Oleh karena DPRD Banjarmasin melalui lintas komisi langsung turun guna mencairkan solusi bersama. Sementara itu pemirsa, memang sudah ada kesepakatan awal untuk membuka akses jalan namun belum terlaksana. Sehingga DPRD Banjarmasin juga meminta jangan sampai ada pengotakan baik warga asli dan pendatang di kawasan tersebut. Sudah sekitar 1 tahun akses jalan warga Jalan Rayu Gang Pembina 4 RT 7 Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur ditutup pihak perumahan Komplek Bumi Intan Rahayu. Padahal jalan tersebut merupakan akses yang kerap dipakai para warga dan anak-anak yang bersebelahan komplek tersebut untuk menuju ke sekolah atau mengaji ke TPA Al-Kausar. Tak mau makin berlarut-larut, lintas Komisi DPRD Banjarmasin turun tangan begitu menerima keluhan dari perwakilan warga RT 7 Jalan Rayu Gang Pembina 4. Bahkan rombongan DPRD Banjarmasin didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno langsung melakukan kunjungan lapangan beberapa waktu lalu. Di sela kunjungan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Saudara Samosir mengatakan, permasalahan akses jalan ditutup sudah dikoordinasikan hingga ke kelurahan dan kecamatan pendapat dengan pihak terkait mengatasi persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Mereka karena ada akses mereka tidak bisa dilewati lagi. Nah, itu yang kita tinjau hari ini. Sebenarnya persoalannya apa kan? Nah, setelah kita ngobrol dengan Pak Camat, Kelurah dan warga yang bermasalah tadi, sementara kita belum masih mendapat informasi ya kan bahwa belum ada titik temu untuk pembukaan penutupan jalan ini. Nah, langkah selanjutnya nanti akan kita lakukan RDP dengan dinas terkait ya dan warga yang ada
masalah di sini dengan lintas komisi untuk mencari solusinya bersama dinas terkait atau pemerintah maupun warga setempat. Menurut Samosir, saat pertemuan dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat, terungkap alasan penutupan jalan tersebut oleh pihak developer karena untuk menjaga keamanan. Namun karena jalan ditutup itu, masyarakat yang bersebelahan dengan komplek tidak bisa masuk untuk sekolah. Ia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan karena sudah melibatkan lintas Komisi Dewan Banjarmasin. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 Dedi Sopyan menyatakan pihaknya siap mencarikan solusi terbaik agar persoalan penutupan jalan tersebut tidak berujung pada pengotakan warga. Dirinya berharap jalan itu menjadi penyambung lingkungan warga dan tidak ada blok, serta bisa memperhatikan akses jalan untuk warga asli. Baik, yang dalam artian pembatas ini nanti bisa membuka akses warga setempat. Artinya apa? Artinya kita berharap warga Kota Banjarmasin ini tidak ada pengkotakan. Jadi akses itu harus semuanya tembus, dan harapannya kami sebagai DPR juga dalam hal ini pemerintah kota bisa menyambungkan semua lingkungan warga. Jadi terkait dengan nanti ada portal atau segalanya itu nanti disepakati di rapat keduanya. Tidak ada blok-blok itu ya Pak? Ya, tidak ada blok karena saya sebagai wakil rakyat mengharapkan satu warga Kota Banjarmasin ini adalah bagian keseluruhan, artinya semuanya connect gitu. Kita tidak ingin ada pengkotakan ini perumahan ini, yang dalam artian perumahan ini sebenarnya bisa menjadi satu gitu. Sedangkan PLT Camat Banjarmasin Timur Muhammad Nur mengungkapkan hasil mediasi pihaknya sudah ada kesepakatan antara pihak perumahan dengan warga setempat, yakni di lokasi jalan tutup itu dibuatkan pos dan portal buka tutup. Namun sejak setahun lalu hingga sekarang masih belum dilaksanakan. Alasan pihak perumahan atau developer VT Kanza, jalan tersebut masih belum ada penyerahan ke Pemko Banjarmasin. Mediasi sudah pernah dilakukan Pak? Sudah mediasi tingkat kelurahan, sudah mediasi tingkat kecamatan, kemudian dibawa lagi ke warga dibicarakan, sudah juga. Mungkin titik temunya ini belum ketemu, tapi pada dasarnya kalau dibicarakan secara persuasif, pendekatan bisa aja, bisa selesai. Tapi setahun sudah Pak? Setahun ini mungkin karena barang ini kan masih milik kontraktor, setahu kami belum penyerahan ke Pemko. Jadi kita sebagai pemerintah pun belum bisa maksimal kan bekerja. Seandainya itu sudah diserahkan mungkin bisa lah. Perwakilan warga sekaligus pihak TPA Al-Kausar Ahim berharap Dewan dapat memfasilitasi agar persoalan tersebut bisa selesai dan akses jalan untuk warga asli bisa dibuka. Apalagi persoalan itu telah dikoordinasikan dari RT, Lurah hingga Camat, namun kesepakatan untuk membuat pos dan portal berlarut-larut bahkan tidak ada respon. Jadi berlarut-larut waktu itu berjalan, tapi tidak ada suatu respon. Nah kemudian kita lanjutlah ke kecamatan gitu. Nah di kecamatan gitu antara kedua belah pihak ya gitu. Apa yang disampaikan oleh lurah kan kayak itu dibuka aja karena kan tidak boleh, karena akses jalan umum ini kan sudah diserahkan oleh ke Pemko Banjarmasin gitu. Nah jadi kan kita sebagai warga, perwakilan warga, supaya artinya dibukalah karena kan kasihan anak-anak sekolah gitu sekolah TK Al-Quran gitu, karena di sini ada 75 murid. Menurutnya kasihan warga serta anak-anak yang sekitar 75 murid bersekolah di kawasan tersebut harus berjalan memutar dan sangat jauh. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, siapa yang tidak bangga dengan prestasi yang kita raih, karena itu merupakan wujud dari hasil kerja keras kita selama ini. Nah pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerahkan 1 unit sepeda motor roda 3 atau TOSA, bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Banjarmasin, kepada Kelurahan Belitung Utara atas prestasi yang telah dicapainya menjadi kelurahan terbaik se-Kalsel. Sementara itu pula pemirsa, Kelurahan Belitung Utara menyabet juara pertama dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalsel. Selanjutnya akan mengikuti lomba kelurahan tingkat nasional 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Semoga terus berprestasi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina belum lama tadi menyerahkan 1 unit sepeda motor roda 3 atau TOSA, bantuan Kementerian Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Penyerahan 1 unit TOSA kepada Lurah Belitung Utara tersebut atas capaian prestasi sebagai juara 1 lomba kelurahan terbaik tingkat Provinsi Kalsel.
Wali Kota Ibnu Sina mengatakan prestasi itu adalah prestasi bersama, karena hal itu merupakan hasil kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah lurah dan masyarakat di Kelurahan Belitung Utara yang selalu mendukung. Lebih jauh, Ibnu mengatakan prestasi ini juga merupakan awal yang baik di masa jabatannya. Pasalnya selama 5 tahun terakhir prestasi di Lomba Kelurahan baru kali ini. Ibnu berharap seluruh lurah yang ada di Banjarmasin bisa lebih giat lagi dalam membenahi kelurahan-kelurahan yang merupakan ujung tombak pelayanan di masyarakat. Kawan-kawan semua nih apresiasi dari pemerintah kota untuk Pak Lurah Amrullah selaku Lurah Belitung Utara dan sudah membanggakan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai juara 1 Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Doakan di bulan depan itu ada tingkat regional Kalimantan Sulawesi. Mudah-mudahan bisa mewakili Kalimantan Selatan untuk di lomba kelurahan tingkat regional. Dan juga ini bisa jadi teladan bagi kelurahan-kelurahan yang lain dan juga seluruh institusi pelayanan publik yang ada di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Lurah Belitung Utara Amrullah mengatakan apresiasi atas bantuan ini. Adapun sejumlah inovasi yang telah dilakukan sehingga Belitung Utara meraih prestasi, yakni adanya program Lekasi, Lelaki ASI, Pelestarian Alam Hidup, serta Jumat Berbagi. Dari 3 program tersebut masing-masing memiliki tujuan seperti Lekasi, ada kaitannya untuk meningkatkan peran suami dari sejak ibu hamil hingga melahirkan. Selanjutnya, pelestarian alam hidup seperti membangun kolam ikan dari selokan yang awalnya kotor dan berbau. Inovasi selanjutnya Jumat Berbagi, yakni memberikan sembako kepada warga yang kurang mampu, sekaligus menyerap aspirasi dari warga yang ada di Kelurahan Belitung Utara. Alhamdulillah Kelurahan Belitung Utara ini mempunyai 3 inovasi dan beberapa unggulan, dan juga kami ada e-government-nya dan di sosial media kami juga aktif. Mengenai inovasi, kami ada 3 inovasi yang kami laksanakan, yaitu pertama inovasi Lekasi, yaitu Lelaki ASI, di mana ini bekerjasama dengan Puskesmas Kuin Raya. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta suami untuk mendampingi istri dari mengandung sampai melahirkan sampai menyusui. Ini juga tujuannya untuk mencegah stunting di kelurahan kami. Muhail, Banjar TV. Usai menyabet juara lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalsel, kini Kelurahan Belitung Utara akan mengikuti lomba kelurahan tingkat regional 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Lurah Belitung Utara, Amrullah, saat ditemui usai menerima kendaraan roda 3 mengatakan sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan berkas dan profil dari 3 program yang telah digalakkan. Pasalnya penilaian untuk lomba tingkat regional ini 40% dari pemberkasan dan 60%-nya dari pemaparan. Dan terkait persiapan kami untuk lomba kelurahan tingkat regional, insya Allah akan dilaksanakan bulan depan kalau dari Kementerian siap. Insya Allah kami dari Kelurahan Belitung Utara sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diminta oleh dari Kementerian. Di antaranya apa tuh, Bang? Untuk berkas sudah siap semua, sudah dikirim semua. Kemudian untuk video profil kami sudah kami kirim juga. Nanti untuk paparan, soalnya nanti dinilai itu lewat paparannya. Jadi paparan nanti bernilai bobotnya 60%, sedangkan untuk pemberkasan 40%. Amrullah berharap dengan berbagai inovasi program yang telah dilakukan tersebut, ia optimis bisa kembali membawa nama baik Banua, khususnya Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama uji kompetensi menjahit oleh LKP Modestinia setelah pariwara berikut ini.